Sekarang tidak bisa dipotong. Oke. Sebelumnya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Sekar Pratiwi, Ibu. Saya sama rekan saya itu Armi Eka Sari. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini kami pada tingkat semester 7 ada mata kuliah jurnalistik, Ibu, untuk mewawancarai terkait pendidikan karakter di SMP 138, Ibu. Langsung saja ya Bu, mungkin ya pertanyaannya, menurut Ibu seperti apa sih Bu mengintegrasikan pembelajaran karakter dalam kurikulum itu? Mengintegrasikan pendidikan karakter di dalam kurikulum yang dilakukan di SMP Negeri 138 itu ada yang terintegrasi di dalam pembelajaran, ada yang berdiri sendiri, artinya di luar dari pembelajaran. Contoh yang terintegrasi dalam pembelajaran karakter itu misalnya kita berdoa dulu sebelum mulai belajar dan sesudah belajar. Terus melihat kebersihan dari kelas itu yang terintegrasi dalam pembelajaran ya Kak ya. Kebersihan, terus kerapihan, saling menyapa antara peserta didik, nah, itu yang terintegrasi. Sedangkan yang di luar secara eksplisit itu biasanya melalui pembiasaan. Nah, kebetulan karena di 138 ini ada 2 rombel pembelajaran, jadi biasanya untuk penguatan karakter itu dilakukan pada hari Jumat. Nah, ada penguatan karakter literasi, ada penguatan karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Nah, itu biasanya berdoa bersama untuk yang non-muslim, dan yang muslim biasanya setelah sholat duha itu ada mengaji agak lumayan panjang. Nah, selain itu untuk karakter menjaga kesehatan ya, mandiri, biasanya kan kita melakukan olahraga, senam, menjaga kebersihan, tanggung jawab. Nah, itu biasanya ada yang namanya Jumat bersih. Seperti itu. Oke Bu, yang kedua pertanyaan dari saya, bagaimana Ibu mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan sehari-hari di kelas? Tadi Ibu udah bilang ya bahwasannya pendidikan karakter ada yang eksplisit, ada yang terintegrasi dalam pembelajaran. Saya mengintegrasikan pendidikan karakter itu di dalam kelas saya. Tadi sebelum mulai belajar kita berdoa dulu. Setelah belajar, setelah berdoa, biasanya saya menyapa murid dulu. Apa kabar? Biasanya kan ada respon dari murid ya. Baik, alhamdulillah sehat. Nah, terus siapa yang tidak hadir? Nah, itu kan kepedulian terhadap sesama gitu ya. Sini Bu, ya, kalau misalnya anak saya ada yang sakit Bu, ini. Jadi ada penjelasan dari murid saya. Setelah menanya kabar, itu saya juga melihat kondisi kelas. Kalau kelasnya masih kotor, saya cuma bilang dibersihkan, karena kebersihan sebagian dari iman. Jadi kalau kelasnya bersih, maka kondisi untuk belajar juga nyaman. Integrasi pendidikan karakter juga itu saya memulai dengan murid. Kami punya yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu di situ masuk nilai-nilai karakter baik yang seharusnya diyakini oleh murid-murid saya untuk dilaksanakan dalam kehidupan mereka sehari-hari, terutama ketika mereka bergaul di dalam lingkungan sekolah SMP Negeri 138. Keyakinannya seperti apa? Misalnya saling menghormati, menghargai, datang tepat waktu, terus ada rasa ingin belajar menghargai pendapat orang lain. Nah, itu kan karakter-karakter baik yang dituangkan dalam keyakinan kelas. Seperti itu. Lalu kemudian Bu, bagaimana Ibu mendukung pengembangan sikap positif seperti kerjasama, tanggung jawab, dan rasa hormat di antara siswa? Nah, saya mendukung ya. Tadi keyakinan kelas itu merupakan salah satu dukungan saya terhadap penerapan dari pendidikan karakter.
Kalau untuk kerjasama, tanggung jawab, saling menghormati, tadi kan ada semua di keyakinan kelas. Selain itu, terintegrasi dalam pembelajaran saya membiasakan murid saya untuk belajar secara kolaboratif. Artinya dengan belajar secara kolaboratif, maka nilai-nilai kerjasama pada murid saya itu mulai tumbuh. Tanggung jawab juga sama, tanggung jawab sebagai anggota kelompok itu juga mulai tumbuh. Saya tidak bisa bilang bahwasanya sudah berkembang, tapi minimal kita menumbuhkan rasa tanggung jawab, rasa kerjasama di antara murid-murid saya. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana sekolah dapat berperan dalam mengembangkan kesadaran moral terhadap siswa? Kalau sekolah dapat mengembangkan kesadaran moral, sebetulnya kami punya yang namanya tata tertib ya. Tata tertib itu sudah mengatur para murid untuk dalam bertingkah laku. Dan di antara dari tata tertib itu, anak harus salah satu bunyinya itu anak wajib berkata sopan dan santun. Itu yang pertama. Yang kedua, menghormati guru itu juga masuk ke dalam tata tertib. Terus kami juga selain tata tertib, biasanya juga kami mengundang pihak luar seperti kerjasama dengan kepolisian untuk memberikan bukan seminar ya, namanya memberikan motivasi, informasi mengenai perundungan tentang perundungan sosial, perundungan yang terjadi di masyarakat itu supaya murid-murid di 138 itu minimal perilaku negatifnya. Selain dengan kepolisian, kita juga bekerja sama dengan pihak puskesmas ya. Jadi kalau misalnya ada jadi dikasih tahu tentang PHBS, pola hidup bersih dan sehat, yang bisa mendukung anak untuk berperilaku lebih baik, seperti itu. Baik Ibu, pertanyaan terakhir Bu, bagaimana Ibu mengevaluasi perkembangan karakter siswa di SMP 138? Dengan minimnya perilaku negatif murid, saya berpikir bahwasanya pendidikan karakter di 138 itu lebih baik. Kenapa? Kalau yang karakter tidak baik kan seperti tawuran. Sejujurnya dalam 2 tahun ini tidak ada anak kami yang terlibat dalam tawuran. Kalau untuk penggunaan obat-obatan, itu kan harus ada tes lebih lanjut ya. Itu mungkin kami belum sampai ke sana. Tapi minimal tawuran untuk perilaku negatif itu sekolah kami minimal. Perundungan pun dari 1.000 anak belum tentu ada 10 gitu. Jadi perundungan pun itu suatu hal yang sangat minim sekali ya gitu. Tapi kalau misalnya bercanda, kayak saya terkadang suka ngobrolnya, itu mungkin dianggap anak-anak itu biasa dan itu tidak masuk, mereka bilang itu bukan masuk ke perundungan. Jadi selama kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan tidak merasa tidak kena ke hati, tidak mengenai emosi mereka, jadi mereka menganggap itu satu hal yang biasa. Itu evaluasinya untuk kegiatan karakter di 138. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaannya juga sudah habis. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk kami untuk bisa mengetahui lebih dalam tentang karakter pendidikan di SMP 138.